Masyarakat Indonesia di masa lampau adalah masyarakat yang paling miskin catatan, susah untuk menulis. Di zaman Hindu-Buddha, tulisan itu dianggap sesuatu yang sangat suci, sehingga hanya kalangan dan orang tertentu yang bisa menulis dan membaca. Meskipun ada budayawan yang mengatakan, nenek moyang kita itu tidak bodoh, tulisan di batu, lontar, dan sebagainya saja banyak sekali, apalagi menulis di kertas. Pasti ada sesuatu di balik ini, bisa saja peninggalan nenek moyang kita disembunyikan dan dihilangkan oleh bangsa lain. Saya tidak menepis pernyataan itu, dan boleh jadi, itu hanya kajian konspirasi. Saking minimnya catatan, sampai sekarang, lokasi Majapahit persis kita belum tahu. Memang ada situs yang namanya Trowulan berdasarkan catatan orang seberang, yang menyatakan itu memang Majapahit. Namun benarkah? Ya mungkin saja. Mari kita bandingkan beberapa kisah sejarah yang beredar, dengan catatan Mahuan. Dia ini adalah anak buah Cheng Ho, sebagai penulis atau sekretaris, dan penerjemah resmi. Pada 1412, dia menerima tugas pertama dari kerajaan Ming untuk menemani sang Laksamana berlayar ke banyak negeri. Mereka datang ke Nusantara, dan ketika akan ke Majapahit, dia menjadikan pelabuhan Tuban sebagai patokan. Bila berlayar dari Tuban, bergerak setengah hari ke timur, akan sampai di Sincun, atau Desa Baru, atau apa yang disebut oleh penduduk barbar setempat sebagai Gresik. Pada awalnya, tempat itu hanyalah wilayah pantai berpasir yang kosong. Orang Tionghoa lalu datang, menetap di sana, dan menamakannya Sincun. Mereka yang tinggal di tempat itu, kebanyakan adalah orang Guangdong, kira-kira jumlahnya ada 1000 keluarga lebih. Kemudian, bila berlayar ke selatan lebih dari 20 li, atau 12 km, akan tiba di Sulumai. Tempat itu diberi nama oleh penduduk setempat Surbaya, atau Surabaya zaman now. Di sana terdapat seorang kepala desa, dia mengatur penduduk yang jumlahnya 1000 keluarga, di antaranya juga ada orang-orang Tiongkok. Dari Surbaya, dengan perahu kecil sejauh 70–80 li, atau sekitar 42 km, kita akan menemukan sebuah pasar bernama Zanggu. Setelah turun dari perahu dan berjalan kaki ke arah selatan selama 1,5 hari, sampailah di Majapahit. Disinilah raja tinggal. Sebanyak 200–300 keluarga penduduk pribumi bermukim di sana, 7 atau 8 orang tetua membantu raja. Itulah sedikit catatan Mahuan dalam Yingya Shenglan, untuk mengetahui di mana lokasi Majapahit. Yingya Shenglan merupakan satu dari 2 sumber penting Tiongkok yang banyak bercerita tentang Majapahit. Karya ini bukan termasuk sejarah resmi kerajaan, tapi tulisan pribadi Mahuan. Dalam catatannya itu, Mahuan menyaksikan Istana Majapahit sebagai tempat sang raja tinggal. Majapahit adalah kota-kota yang tidak mempunyai pagar keliling. Istana kerajaan atau kota raja, memiliki tembok setinggi 3 cang atau 3 tombak, kurang lebih 9,4 meter. Panjangnya lebih dari 90 meter, sedangkan kelilingnya, kira-kira lebih dari 200 paces atau lebih dari 310 meter. Gerbangnya 2 lapis, sangat bersih serta terpelihara. Pintu gerbang pertama, adalah pintu gerbang masuk ke lingkungan keraton. Sedangkan pintu gerbang yang kedua, adalah pintu gerbang pribadi raja dan kerabat terdekat. Penjagaan keraton sangat ketat dan berlapis, kondisi keraton terlihat bersih dan rapi. Rumah-rumah di dalamnya, terletak 9–10 meter di atas tanah. Lantainya terbuat dari papan yang ditutupi dengan tikar rotan yang halus, atau tikar rumput yang dianyam, yang di atasnya orang-orang duduk bersila. Untuk atap, mereka menggunakan papan kayu keras yang dibelah-belah, dan dibentuk seperti genteng. Kemudian sebuah buku tentang etiket dan prosedur untuk Istana Majapahit, menggambarkan ibu kota sebagai tempat di mana kita tidak perlu berjalan melewati sawah. Relief kuil dari era Majapahit tidak menggambarkan suasana perkotaan, tetapi lebih tepatnya menggambarkan area perumahan yang dikelilingi oleh dinding. Pola pemukiman ini adalah karakteristik kota pesisir Jawa abad ke-16 menurut penjelajah Eropa. Diperkirakan, ibu kota Majapahit terdiri dari kumpulan banyak unit hunian seperti ini. Sementara jika kita melihat catatan Empu Prapanca dalam buku Negara Kertagama, Istana Majapahit dikelilingi dinding bata merah yang tinggi dan tebal. Di dekatnya ada pos, di mana para prajurit berjaga.
Istilah Ku di negara Kertagama dimaksudkan sebagai unit hunian yang dikelilingi oleh dinding, tempat penduduk tinggal dan dipimpin oleh seorang bangsawan. Gerbang utama menuju istana terletak di sisi utara tembok dalam bentuk gerbang agung dengan pintu-pintu besar yang terbuat dari besi berukir. Di depan gerbang utara terdapat bangunan panjang tempat pertemuan tahunan pejabat negara, pasar, dan persimpangan yang disucikan. Memasuki kompleks melalui gerbang utara, terdapat lapangan yang dikelilingi bangunan-bangunan suci agama. Di sisi barat lapangan ini, terdapat paviliun yang dikelilingi oleh kanal dan kolam, tempat orang-orang mandi. Di ujung selatan alun-alun, terdapat berbagai rumah yang dibangun di teras, tempat tinggal para pelayan istana. Gerbang lain, mengarah ke lapangan ketiga yang penuh dengan bangunan dan aula besar. Gedung ini, adalah ruang tunggu tamu yang akan menghadap raja. Kompleks Istana Raja terletak di sisi timur alun-alun ini, dalam bentuk beberapa paviliun yang dibangun di atas platform batu bata berukir, dengan tiang kayu besar diukir dengan sangat halus, dan atap yang dihiasi dengan ornamen tanah liat. Di luar istana terdapat kompleks kediaman para imam siwa, biarawan Buddha, anggota keluarga kerajaan, serta pejabat dan bangsawan. Lebih jauh, terpisah oleh lapangan besar, masih banyak kompleks bangunan kerajaan lainnya, termasuk salah satu hunian Mahapatih Gajah Mada. Pada titik ini, penggambaran prapanca tentang ibu kota Majapahit berakhir. Kembali ke catatan Mahuan, di Majapahit, sang raja tak mengenakan alas kaki. Terkadang, raja mengendarai gajah, atau duduk di atas kereta yang ditarik sapi. Tubuh bagian atasnya tidak ditutupi kain, sementara bagian bawahnya ditutupi dengan satu atau dua kain berbunga-bunga. Untuk mengencangkan sarung itu, digunakan kain tipis atau linen yang dikencangkan di sekitar perut, yang disebut selendang. Jangankan mahkota, sang raja tidak mengenakan tutup kepala. Kadangkala, dia mengenakan hiasan kepala yang dibuat dari dedaunan dan bunga emas. Raja membawa satu atau dua pisau pendek, yang dicatat Mahuan sebagai pulak. Menurut W.P. Groeneveld pada Nusantara dalam catatan Tionghoa, kemungkinan ini merupakan terjemahan kata pribumi untuk badik. Senjata ini lebih kecil dari pedang, dan lebih besar dari pisau. Senjata ini memiliki garis tipis dan bunga-bunga keputihan, serta dibuat dari baja terbaik. Gagangnya terbuat dari emas, cula badak, atau gading gajah, dibentuk menjadi wajah manusia atau setan, dan dikerjakan dengan sangat teliti. Sepertinya, orang Tionghoa menggunakan nama ini untuk setiap senjata yang dilihatnya mirip. Tentu saja, orang Jawa menyebutnya keris. Di Majapahit, para pria juga membawa pulak yang disisipkan di ikat pinggang mereka. Setiap orang membawa senjata semacam ini, dari anak berusia 3 tahun hingga orang tertua. Para pria membiarkan rambut mereka tergerai, sementara para perempuan menyanggulnya. Mereka mengenakan semacam mantel dan kain, yang menutupi bagian bawah tubuh. Rumah pejabat atau bangsawan rata-rata besar, dan ciri paling utamanya adalah ada payung di luar dengan berbagai warna. Juga di belakang rumah, ada bangunan setengah terbuka. Jika ada rumah dilengkapi dengan pendopo, maka itu adalah rumah pejabat. Lalu bagaimana dengan kondisi rakyat jelata? Peneliti dari Pusat Studi Cina Universitas Indonesia, Nurni Wahyu Wuryandari mengatakan, saat mencatat tentang Jawa, Mahuan sangat teliti memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan budaya, kehidupan orang Jawa, termasuk upacara perkawinan, dan sistem penguburannya. Mahuan juga membagi penduduk Jawa ke dalam 3 golongan. Pertama, orang Arab atau penganut ajaran Muhammad, mereka berasal dari daerah Barbar bagian barat. Kegiatannya berdagang dan menetap di Jawa, pakaian dan makanan mereka bersih dan bagus. Kedua, golongan Tangren atau Tenglang, yang merujuk pada orang Tionghoa yang umumnya berasal dari Guangdong, Zhangzhou, dan Quanzhou. Mereka melarikan diri dari daerah asalnya dan tinggal di Jawa, mengkonsumsi makanan yang bersih, dan menggunakan peralatan yang bagus. Yang menarik, banyak dari golongan kedua ini belajar Islam dari orang Arab. Jadi, meski Majapahit konon Hindu-Buddha, tapi unsur Islam sudah masuk. Yang menarik lagi, Mahuan adalah orang pertama yang menyebut bahwa penduduk Jawa ada yang berasal dari Tiongkok. Meski kedatangan orang Tiongkok di tanah Jawa sudah berlangsung sejak abad ke-6 Masehi. Ketiga, masyarakat pribumi.
Tak seperti sebelumnya yang bersih dan bagus, masyarakat dalam golongan ini tercatat sebagai penduduk yang kotor, jelek, bepergian dengan kepala yang tak pernah disisir, bertelanjang kaki, juga sangat percaya pada ajaran setan. Mereka juga memelihara anjing di dalam rumah. Bersama anjingnya, mereka tidur dan makan tanpa risih. Mahuan menuliskan, buku ajaran Buddha pernah menyebutkan adanya negeri-negeri setan, inilah salah satu wilayahnya. Belum lagi soal makanan, Mahuan menilai, makanan penduduk pribumi sangat kotor dan jorok. Contohnya, semut, berbagai jenis serangga, dan ulat. Makanan itu pun hanya dipanaskan sebentar di atas api, untuk kemudian ditelan. Rumah penduduk biasa di era Majapahit, ternyata sangat timpang dengan rumah para pejabat istana. Negeri yang katanya sudah maju ini, ternyata tidak bisa membuat rakyatnya berkecukupan. Para penduduk tinggal dalam rumah yang dialasi jerami. Rumah itu dilengkapi dengan ruang penyimpanan yang terbuat dari batu, tingginya sekira 1 meter, dan digunakan untuk menyimpan barang-barang milik mereka. Di atas tempat penyimpanan inilah, mereka biasanya duduk. Masyarakat negeri ini, tidur sambil duduk, karena tak punya tempat tidur atau dipan. Jika makan, mereka tidak menggunakan sendok atau sumpit, melainkan akan mencuci mulut mereka untuk membersihkan sisa pinang. Karena baik pria maupun perempuan, mereka terus-menerus mengunyah pinang, dengan daun sirih dan limau. Setelah itu, mereka mencuci tangan dan duduk. Semangkuk penuh nasi mereka ambil, di atasnya disiram dengan sejenis kuah, lalu dimasukkan ke mulut dengan tangan. Jika menerima tamu, mereka tidak menawarkan minum, tetapi menawarkan pinang. Dalam hal kesopanan, para pria dan perempuan di Majapahit sangat menghargai kepala mereka. Jika seseorang menyentuh kepalanya, atau mereka terlibat pertikaian dalam berdagang, atau ketika mereka mabuk dan saling menghina, mereka akan mengeluarkan senjata dan mulai menusuk orang yang memegang kepalanya itu. Mahuan menulis, permasalahan ini akan diselesaikan dengan kekerasan. Seringkali, kajian seperti ini disalahpahami, bahkan dianggap menghina bangsa sendiri. Ini adalah kajian sosial subaltern studies, bukan masalah siapa penguasa dan prestasinya apa, tetapi ini menceritakan bagaimana per individu di masa lampau. Jika menurut Anda kajian ini tendensius karena yang mencatat adalah orang Cina, referensi ini ada juga di prasasti Gandapuri, Panumbangan, Hantang, dan Ceker. Meskipun disebutkan sedikit, cerita masalah sosial pada masa itu dan apa makanannya, juga sama dengan apa yang diceritakan Mahuan. Ada juga pernyataan dari Empu Prapanca, yang kurang lebih sama dengan catatan Mahuan. Ini bukan untuk menjelekan, karena sejarah memanglah harus diakui. Walaupun jika memang kenyataan seperti itu, semua itu hanyalah masa lalu, dan kita bisa perbaiki di masa sekarang.